Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan tentang penyaluran kredit terhadap UMKM di Kota Tangerang. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arli Azari. Perkenalkan, nama saya Juan Cakrawala Ben Mulu. Halo, perkenalkan nama saya Khairani Hizran. Perkenalkan, nama saya Erza Devanendra Setiawan. Usaha mikro, kecil dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang ada di Indonesia. Perkembangan UMKM ini dianggap telah mendorong laju pertumbuhan ekonomi seperti penyerapan tenaga kerja sehingga proses pemulihan ekonomi nasional berjalan dengan baik. UMKM juga terjadi di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Data Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang menunjukkan bahwa UMKM di Kota Tangerang pada tahun 2014 dan 2015 sebanyak 10.079 unit dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan juga 2017 yaitu sebesar 10.432 unit. Walaupun UMKM di Kota Tangerang ini sudah baik dan berjalan lancar, tetapi tetap ada kendalanya, yaitu kurangnya permodalan. Lemahnya akses UMKM dalam permodalan merupakan faktor penghambat bagi berkembangnya UMKM di Kota Tangerang. Sini saya akan membawakan materi bab 2 yaitu kredit dan UMKM. Yang pertama kredit. Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere, yang berarti kepercayaan antar pemberi dan pemohon kredit dalam satu kesepakatan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 dalam Kasmir 2008, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan pinjaman meminjam antar bank dan pihak lainnya, yang harus dilunasi dengan bunga dan jangka waktu tertentu. Kredit modal kerja digunakan untuk menambah modal kerja perusahaan, seperti pembelian bahan baku dan biaya produksi. Usaha mikro menurut BPS adalah usaha dan kurang dari 5 pekerja, termasuk tenaga kerja keluarga. Yang kedua adalah UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan skala, terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Peneliti Supriyanto dalam Suci 2017 menyatakan UMKM berkontribusi 99,45% dalam penyerapan tenaga kerja dan menyumbang 30% PDB. Pembangunan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi pengangguran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM terdiri dari usaha mikro, yaitu usaha produk milik perorangan atau badan usaha perorangan. Yang kedua, usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau atas. Yang ketiga, usaha menengah, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas bab 3, yaitu metode penelitian. Data primer yang kita gunakan dalam riset ini adalah metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan berupa jenis survei. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang diwujudkan dengan data yang dapat dijelaskan secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan sampling berupa non-probability sampling dengan teknik convenience sampling, yang berupa metode pengambilan sampling berdasarkan pertimbangan kemudahan agar dapat diperoleh sejumlah informasi dasar secara cepat dan efisien. Berikut ini adalah jumlah populasi UMKM di Tangerang Selatan. Kami telah mengsurvei 30 responden. Berikut adalah hasil survei dari kelompok kami. Oke, hasilnya di sini ada mayoritas berjenis kelamin laki-laki dan juga sedikit yang berjenis kelamin perempuan. Domisili di sini kebanyakan dari Tangerang Kota. Jenis usaha yang dimiliki 50%-nya berasal dari usaha makanan dan minuman. Kemudian disusul dengan usaha peternakan atau perikanan dan juga usaha jasa. Pertanyaan pertama, apakah UMKM Anda pernah mengajukan kredit ke lembaga keuangan sebanyak
83% mayoritas menjawab iya. Jika iya, ke lembaga keuangan mana Anda mengajukan kredit? Kebanyakan di bank, kemudian disusul oleh koperasi dan juga lembaga keuangan mikro. Berapa jumlah kredit yang diajukan? Yang paling banyak di sini ada 10 juta rupiah sampai dengan 50 juta, disusul dengan kurang dari 10 juta rupiah. Apakah kredit yang diajukan disetujui? Sebanyak 65,4% menjawab iya disetujui. Jika tidak disetujui, apa alasan penolakan? Sebanyak 42,9% dikarenakan kurangnya jaminan, disusul dengan dokumen tidak lengkap dan kemudian ada riwayat kredit yang buruk. Untuk apa kredit tersebut digunakan? Yang paling banyak di sini untuk keperluan pengembangan usaha, disusul dengan modal kerja. Apakah kredit tersebut berpengaruh terhadap peningkatan omset usaha Anda? Kebanyakan dari sini menjawab iya. Jika iya, berapa persen peningkatan omset yang terjadi setelah menerima kredit? Sebanyak 53,8%, peningkatan omsetnya sebesar 25 sampai dengan 50%. Kemudian disusul dengan 10% sampai dengan 25% peningkatan omset. Apakah kredit tersebut digunakan untuk membayar utang usaha sebelumnya? Sebanyak 61,5% menjawab tidak. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengelola arus kas setelah menerima kredit? Hampir setengahnya menjawab iya. Berapa kali Anda mengajukan kredit dalam 5 tahun terakhir? Sebanyak 42,3% 2 kali, 34,6% sekali. Apakah Anda pernah mengalami penolakan pengajuan kredit sebelumnya? Sebanyak 53,8% menjawab tidak. Jika iya, apakah Anda mengajukan kembali setelah penolakan tersebut? Sebanyak 70,6% menjawab iya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pengajuan hingga pencairan kredit? Dan di sini 46,2% menjawab pencairannya, yaitu selama 2 sampai dengan 4 minggu. Lanjut, apakah ada peningkatan kapasitas produksi setelah menerima kredit? Mayoritasnya menjawab iya, ada peningkatan kapasitas produksi. Apakah ada peningkatan jumlah pelanggan setelah menerima kredit? Jawabannya iya, sebanyak 76,9%. Apakah Anda memiliki rencana untuk mengajukan kredit tambahan dalam waktu dekat? Sebanyak 63% orang menjawab iya. Jika iya, untuk keperluan apa kredit tambahan tersebut? Kebanyakan digunakan untuk pengembangan usaha. Apakah Anda memiliki sumber pendanaan lain selain kredit dari lembaga keuangan? Sebanyak 72,4% menjawab iya. Jika iya, sumber pendanaan lain tersebut berasal dari mana? 74,1% dari modal pribadi, 14,8% dari pinjaman teman atau keluarga, 11,1% dari investor. Apakah Anda mengikuti pelatihan atau seminar tentang pengelolaan keuangan setelah menerima kredit? Hampir 50% menjawab tidak, sementara 51,9% menjawab iya. Apakah Anda menggunakan jasa konsultan keuangan untuk membantu pengelolaan kredit? Sebanyak 70,4% tidak menggunakan jasa konsultan. Apakah Anda memiliki rencana ekspansi usaha dalam waktu 1 tahun ke depan? Mayoritas di sini menjawab iya. Oke, terakhir, saran apa yang Anda miliki untuk memperbaiki sistem penyaluran kredit kepada UMKM? Oke, di sini saya bacakan salah satu, yaitu tingkatkan akses informasi, permudah persyaratan, gunakan teknologi digital, dan sediakan pelatihan keuangan bagi UMKM. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, mayoritas responden UMKM di Tangerang Kota berjenis kelamin laki-laki dan memiliki usaha di sektor makanan dan minuman. Sebagian besar UMKM telah mengajukan kredit ke lembaga keuangan, terutama bank, dengan jumlah kredit yang paling sering diajukan sebesar 10 juta hingga 50 juta. Sebagian besar pengajuan kredit disetujui dan digunakan untuk modal kerja serta pembelian peralatan, yang berdampak positif pada peningkatan omset usaha hingga 25% sampai 50%. Kendala utama dalam pengajuan kredit adalah kurangnya jaminan, dokumen tidak lengkap, dan riwayat kredit buruk. Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah untuk meningkatkan akses kredit, mempermudah persyaratan pengajuan, dan memanfaatkan teknologi digital. Sediakan pelatihan keuangan bagi UMKM dan edukasi tentang pencatatan keuangan serta perencanaan cash flow. Tingkatkan transparansi proses penyaluran kredit dan dorong inovasi bisnis UMKM agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan UMKM di Kota Tangerang dan wilayah lainnya dapat lebih berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.